Kisah mu'alaf artis Rizdo Matondang sempat dianggap sudah mati oleh ibunya sendiri. Kisah mu'alaf ini datang dari artis bernama Rizdo Matondang. Rizdo mantap memeluk agama Islam setelah dirinya membaca buku dialog perdebatan antara seorang kiai dan pemeluk agama Katolik. Dari pengakuan Rizdo, baru di usia ke-28 Allah SWT memperkenalkan dirinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya dulu Protestan, sampai umur 27 tahun masih kafir. Di usia 28 menyatakan keislaman di sebuah masjid Jakarta Pusat, ujar Rizdo Matondang seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Trending TV. Rizdo pun menceritakan sekilas tentang isi buku yang telah merubah dirinya tersebut. Mulanya sang penganut Katolik ini berdebat dengan seorang kiai bahwa Yesus adalah Tuhan. Sang kiai pun mempertanyakan atas dasar apa pemeluk Katolik ini ingin berdebat. Kiainya ngomong begini, "Kamu modalnya apa?" "Saya Alkitab, Pak Kiai." "Pak Kiai modalnya apa?" "Alkitab sudah saya hafal di luar kepala," kata Rizdo yang menceritakan kisah tersebut. Kemudian mulailah mereka berdebat saling beradu pendapat. Hingga akhirnya setelah 30 hari berdebat, sang penganut Katolik kembali dan meminta diislamkan oleh kiai tersebut. Bahkan dia sampai sujud tersungkur. Ia mengatakan bahwa buku tersebut juga membeberkan banyak hal tentang fakta-fakta Islam. Salah satunya asal-usul tentang keyakinan bahwa Allah itu ada 3. Dia mengakui bahwa hal tersebut salah dan menegaskan bahwa Allah Maha Esa dan hanya ada 1. Mengakui kisah tersebut, Rizdo Matondang merasa pikirannya menjadi lebih terbuka. Dia pun akhirnya yakin bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan di dunia. Memang dibeberkan semuanya bahwa ayat itu palsu. Ini bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus itu Allah itu Maha Esa, bukan Allah itu 3. Ternyata yang bilang Allah itu 3 itu Paulus, rasulnya orang Kristen yang tadinya membenci Nabi Isa. Akhirnya dia mengaku-ngaku sebagai orang yang pernah didatangi Nabi Isa dan diangkat sampai Nabi Isa menjadi rasul katanya. Sebelumnya, saat berusia 17 tahun, tepatnya ketika memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, Rizdo sempat mengalami pengalaman yang cukup unik. Pasalnya kolom agama KTP-nya tertulis sebagai pemeluk agama Islam. Padahal dirinya dan keluarga adalah penganut Kristen Protestan. Terkejut melihat hasil KTP tersebut, dia pun protes ke wakil RT setempat dan memintanya untuk diperbaiki. Namun tetap saja kolom agama itu bertuliskan Islam. Akhirnya Rizdo dan sang ibu pun menyerah dan menganggap sepele soal KTP itu. Rizdo sendiri besar dari lingkungan orang Batak, yakni suku asal Medan yang kerap memelihara babi dan tak pernah sekalipun mendengar azan di daerahnya. Suatu ketika dia mendengar suara azan dari televisi TVRI Medan. Dia terkejut dan mengaku bahwa suara itu berhasil membuatnya merinding. Begitu pindah ke Jakarta, Rizdo makin sering mendengar suara azan. Suara merdu azan itulah menjadi titik awal yang tertarik dengan agama Islam. Bahkan semasa kecilnya Rizdo sempat menirukan suara tersebut di depan kipas angin. Meski demikian, anggota keluarga yang melihatnya hanya tertawa karena menganggap dirinya masih kecil. Tidak hanya sampai di sana, dia juga mengaku selalu merasa malu setiap berangkat ke gereja. Entah apa alasannya, padahal dia sudah berpakaian rapi dan bersih. Rizdo hanya merasa malu saat melihat teman muslim sepantarannya. Saat hendak menjadi mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa, Rizdo sempat ditanya oleh sang ustadz terkait sholat. Tanpa ada rasa ragu, Rizdo pun menjawab dengan tegas, bisa melakukan sholat hingga 4 rakaat. Rupanya dia sudah belajar sholat terlebih dahulu sebelum menyatakan diri sebagai seorang muslim. Buku panduan sholat pun kerap ia pegang pada masa-masa belajar sholat. Rizdo pun mengakui memiliki kenikmatan tersendiri menjadi seorang muslim. Kiainya ngomong begini, "Kamu modalnya apa?" "Saya Alkitab, Pak Kiai." "Pak Kiai modalnya apa?" "Alkitab sudah saya hafal di luar kepala," kata Rizdo yang menceritakan kisah tersebut. Kemudian mulailah mereka berdebat saling beradu pendapat. Hingga akhirnya setelah 30 hari berdebat, sang penganut Katolik kembali dan meminta diislamkan oleh kiai tersebut. Bahkan dia sampai sujud tersungkur.
Ia mengatakan bahwa buku tersebut juga membeberkan banyak hal tentang fakta-fakta Islam. Salah satunya asal-usul tentang keyakinan bahwa Allah itu ada 3. Dia mengakui bahwa hal tersebut salah dan menegaskan bahwa Allah Maha Esa dan hanya ada 1. Mengakui kisah tersebut, Risdo Matondang merasa pikirannya menjadi lebih terbuka. Dia pun akhirnya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan di dunia. Memang dibeberkan semuanya bahwa ayat itu palsu. Ini bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus itu Allah itu Maha Esa, bukan Allah itu 3. Ternyata yang bilang Allah itu 3 itu Paulus, rasulnya orang Kristen yang tadinya membenci Nabi Isa. Akhirnya dia mengaku-ngaku sebagai orang yang pernah didatangi Nabi Isa dan diangkat sampai Nabi Isa menjadi rasul katanya. Sebelumnya, saat berusia 17 tahun, tepatnya ketika memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, Risdo sempat mengalami pengalaman yang cukup unik. Pasalnya kolom agama KTP-nya tertulis sebagai pemeluk agama Islam. Padahal, dirinya dan keluarga adalah penganut Kristen Protestan. Terkejut melihat hasil KTP tersebut, dia pun protes ke wakil RT setempat dan memintanya untuk diperbaiki. Namun tetap saja, kolom agama itu bertuliskan Islam. Akhirnya Risdo dan sang ibu pun menyerah dan menganggap sepele soal KTP itu. Risdo sendiri besar dari lingkungan orang Batak, yakni suku asal Medan yang kerap memelihara babi dan tak pernah sekalipun mendengar azan di daerahnya. Suatu ketika, dia mendengar suara azan dari televisi TVRI Medan. Dia terkejut dan mengaku bahwa suara itu berhasil membuatnya merinding. Begitu pindah ke Jakarta, Risdo makin sering mendengar suara azan. Suara merdu azan itulah menjadi titik awal yang tertarik dengan agama Islam. Bahkan semasa kecilnya Risdo sempat menirukan suara tersebut di depan kipas angin. Meski demikian, anggota keluarga yang melihatnya hanya tertawa karena menganggap dirinya masih kecil. Tidak hanya sampai di sana, dia juga mengaku selalu merasa malu setiap berangkat ke gereja. Entah apa alasannya, padahal dia sudah berpakaian rapi dan bersih. Risdo hanya merasa malu saat melihat teman muslim sepantarannya. Saat hendak menjadi mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa, Risdo sempat ditanya oleh sang ustadz terkait sholat. Tanpa ada rasa ragu, Risdo pun menjawab dengan tegas, bisa melakukan sholat hingga 4 rakaat. Rupanya dia sudah belajar sholat terlebih dahulu sebelum menyatakan diri sebagai seorang muslim. Buku panduan sholat pun kerap ia pegang pada masa-masa belajar sholat. Risdo pun mengakui memiliki kenikmatan tersendiri menjadi seorang muslim.